Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Oke, kita masuk aja ke pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar load balance. Nah, materi kita hari ini adalah load balance. Ya, materi kita masih load balance, tapi agak ke konfigurasi, jatuhnya sudah ke permasalahan. Ya, sudah ke permasalahan. Sebelumnya saya bertanya nih, ini hadir semua apa? Ada yang tidak hadir? Nihil ya? Oke, alhamdulillah. Kalau ada apa sih namanya sebuah motivasi, tadi kan ada yang menyatakan bosan. Ketika kamu capek, ya, sebuah ini motivasi ya. Ketika kamu capek, ya, beristirahatlah, ya kan, kayak gitu kan. Tapi beristirahat bukan konotasinya berhenti, ya, beristirahat bukan konotasinya berhenti. Jadi beristirahatlah, beristirahat nanti dilanjutkan lagi itu. Ini motivasi bagi orang-orang yang mau sukses, ya harus paham, ya. Nih, oke, kita masuk ke pembahasan kita, ya. Ini load balance. Kemudian nih, tadi dia yang belajar untuk beristirahat. Ini tadi motivasinya, ya. Oke. Selanjutnya, nah, kita masuk materi kita, load balance. Sebelum kita melakukan itu, ya, di awal agak saya memiliki sebuah tes diagnostik buat kalian atau free test. Diakses aja, coba diakses. Nanti saya cuma mau melihat seperti apakah pembahasan kalian sudah paham tadi kemarin di materi pertama kita. Terus yang kedua, saya pengen tahu sejauh apa ketika ada masalah tentang load balance, ya. Silakan diakses dulu, namanya asesmen diagnostik, ya. Saya butuh hanya 5 menit untuk mengaksesnya, 5 menit. Silakan 5 menit, ya. Yang nggak bisa dari jauh boleh datang ke depan, gitu loh. Ya. Ada yang sudah, ya? Ada yang sudah. Oke. Baik. Karena sudah banyak yang selesai, tinggal beberapa orang lagi. 2, 3, udah. Oke, kita lanjut, ya. Ini nanti penilaian saya berarti dari sekian ini, ya, saya melihat antusias kalian sebenarnya, ya, antusias, ya. Kenapa saya bilang antusias? Ketika kalian tidak punya antusias, akan sulit mengerjakan apapun itu bentuknya, ya. Dalam belajar juga sama. Ini kita kaitkan tadi dengan pernyataan siapa? Rafli tentang kebosanan, ya. Jadi kebosanan itu tergantung lagi dia punya antusias apa tidak, gitu loh, ya. Nah, ini ya, Pi, ya. Ya. Kalau biasanya kalau sudah tidak antusias di dalam kelas juga lebih banyak tidur, begitu kan? Ya. Ya lanjut, udah bosen dia. Kalau dia begitu udah bosen namanya. Ya lanjut gitu kan. Nah, ini
Oke, tujuan pembelajaran kita adalah satu, mengetahui permasalahan, ya, permasalahan load balance dengan benar, kemudian menentukan cara pemeriksaan masalah load balance, ya, mendeteksi letak permasalahan load balance, kemudian memperbaiki permasalahannya, kemudian mengevaluasi permasalahan ini secara pengetahuan, ya, melalui diskusi. Nanti kalian harus bisa ini, ya, jadi berdasarkan diskusi. Nah, kemudian ada berdasarkan praktek atau praktikum, yaitu bisa mengkonfigurasi, ya, bisa mengkonfigurasi, bisa menguji hasil, bisa membuat laporan. Nah, ini kalau dalam praktek. Kalau tidak salah ada kalau nggak salah di UKK paket 3, ya, di UKK paket 3 kita nggak pakai paket 3, itu ada bagaimana load balance itu mengoptimalkan server. Sebenarnya ada, ya, jadi yang dicari adalah optimalisasi server di paket 3, tapi karena kita nggak milih itu, ya, jadi kita paketnya paket 4, ya. Nah, oke. Nih, bagaimana load balance menghasilkan kesalahan HTTP? Sering kan kalau di kita ngakses internet, sering ya? Sering loh. Pernah muncul nggak error 400, 401, 404? Coba Rafli, katanya 404. Apa kira-kira errornya? Apa kira-kira errornya? Yang paling mendasar apa itu errornya? Mungkin dari trafficnya di server tersebut kepenuhan mungkin, Pak. Penuh, betul. Nah, ketika dia servernya punya loadingnya tinggi atau performanya tidak optimal, nanti akan muncul error, ya. Entah itu yang muncul errornya 400, 401, 500. Nah, ya, ada banyak. Mungkin kalau TKJ sebenarnya harus mengetahui apa sih error-error itu, ya. Jadi error itu salah satu dari permasalahan yang terjadi di load balance. Berarti satu, optimalisasi diperhatikan, ya kan? Yang kedua, traffic harus dijaga. Nah, ini nanti kita bahas, ya. Jadi bagaimana load balance menghasilkan kesalahan HTTP. Nah, kalau dilihat ini kan gambarnya, ya. Kalau dilihat gambarnya ada banyak servernya itu, ya. Nah, bagaimana sih kok si user taunya ngakses, contoh ngakses DNS, ya. DNS kita, kalau yang disebut DNS apa sih? Ketika kamu ngetik www.linux.com, apa di benak kalian yang muncul? Domain name service, ya. Ya. Itu berarti yang diakses, siapa sih yang akses? Siapa sih yang apa namanya, yang server yang mana yang mengerjakan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang memberikan respon dari sekian banyak server, tahu nggak yang mana? Nggak tahu kan? Dan tapi kita tahunya ketika kita akses, dia muncul, tampil, ya. Hanya kadang-kadang kita tergantung lagi koneksinya lambat apa enggak, yang membuat kok udah ditunggu-tunggu loadingnya lama banget, bisa sampai 3 menit, bener nggak? Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi di load balance, ya. Oke. Karena itu kira-kira dari
pembelajaran kita hari ini, ke hasil diskusi kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo siapa yuk? Mas, lu? Ayo, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Firman. Firman. Apa? Sarah, Pak. Siapa? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi mungkin di sini kesimpulannya kita bisa mengidentifikasi permasalahan pada penggunaan sistem load balance ya Pak. Iya. Dan cara mengatasinya seperti apa? Ya. Ya, terus? Ya, mungkin itu aja. Jadi untuk kita perlu identifikasi sebenarnya. Ya. Kita perlu identifikasi kira-kira masalah-masalah yang muncul di dalam load balance itu apa gitu ya. Benar kan? Nah, ketika itu muncul kan kita bisa benahi satu-satu ya. Kekurangannya apa? Kalau dari hardware berarti kita harus carikan pengganti yang sudah ada. Tapi bukan berarti diganti ya. Tadi saya bilang tidak harus diganti. Tapi bagaimana membuat semua itu menjadi lebih optimal dengan tidak mengganti yang sudah ada. Kan kayak gitu. Tadi apa namanya? Redundansi hardware. Ya. Nah, kalau di kesimpulan kita ya seperti ini, jadi dapat membantu mengatasi kegagalan server. Ya. Dapat mendeteksi server yang gagal, menerima permintaan, menghentikan lalu lintas atau traffic. Ya. Oke, ini kesimpulan yang kita dapat yang hari ini kita belajar. Berarti besok minggu ya? Ya, besok minggu Senin kita akan mempraktekannya secara real. Ragu-ragu. Ya, kita sudah. Ini kepala sekolah saya bilang sangat baik sama kita ya TKJ. Karena kemarin kita hanya dikasih satu koneksi internet ISP, sekarang dikasih ditambahin lagi. Berarti kan kita bisa memanfaatkannya untuk praktek. Load balance. Ya, load balance. Insya Allah Senin ya. Nah, udah ada yang bete ini Senin gak jadi libur katanya. Iya Pak. Iya. Ya. Jadi Pak. Oke, baik. Tadi saya di awal kayaknya lupa mendelegasikan Reza untuk memimpin doa. Oh, Tapi ya, Pak. walaupun tidak dibuka dengan doa, mohon maaf ya. Artinya kan kita masuk sudah berdoa masing-masing ya. Tapi tetap kita tutup dengan doa yang sebenar-benarnya. Ya, silakan Bang Reza pimpin doanya. Doa. Kayak biasa. Biasa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sampai sini materi kita kan memang sudah mau istirahat juga ya. Ya. Betul ya? Ya. Oke. Jam 10. Minggu depan berarti kita akan coba masuk ke praktek. Ya. Nih, saya ingatin lagi. Praktek kita besok berarti ada 2. Satu, persiapan UKK. Yang kedua, materi kita harus jalan tetap. Ya, tapi semangat ya. Semangat ya. Kalau nggak salah UKK jadwalnya sudah ada kan? Sudah. Jadi harusnya tidak berbenturan dengan materi kita gitu loh. Ya. Karena pengajuan untuk latihan UKK itu ada di jadwal guru produktif
Ya, Ambil apa? biasanya di selang-seling. Ya, semoga aja tidak bentrok. Nah, kalau bentrok nanti kita cari waktu yang relevan untuk menggantikannya. Kan gitu. Ya, baik. Kita udahin aja materi kita ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan Alhamdulillah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.